Selamat datang di dunia yang dibentuk oleh kultivasi, ambisi, dan pengkhianatan. Di sini, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita bertemu dengan Suke. Seharusnya ia telah mati dalam kecelakaan mobil, namun takdir membawanya melintasi batas, membangunkan jiwanya di dalam tubuh seorang bangsawan yang terhina, Pangeran Permaisuri dari negara api timur. Akar spiritualnya dicuri, kultivasinya dihancurkan, dan tubuhnya dibuang. Inilah warisan yang Suke terima. Namun, ketika nyawa Suke terancam oleh seorang abadi yang murka, sebuah kekuatan baru bangkit, sistem aktor tangguh. Kini, setiap aksi arogansi dan kekerasan hati memberinya kekuatan yang tak terbayangkan. Suke telah kembali, bukan lagi sebagai korban yang lemah, tetapi sebagai satu-satunya tuan muda yang paling tangguh. Saksikan bagaimana ia akan memulai jalan balas dendamnya, melawan langit dan menulis ulang takdirnya sendiri. Sinar matahari menyinari dan menembus kelopak mata Suke yang tertidur, membuatnya tiba-tiba terbangun. Dia merasakan gatal di wajahnya dan menyadari bahwa dia sedang berbaring di padang rumput. Bukankah aku mati dalam kecelakaan mobil? Bagaimana mungkin aku masih hidup? Dia bertanya-tanya, bingung dengan bagaimana dia bisa lolos dari kematian. Semua pikiran itu memudar dibandingkan dengan pemandangan di hadapannya yang membuat matanya terbelalak kaget lalu berubah menjadi bingung. Dia melihat seorang gadis yang tampak seperti abadi mengenakan pakaian kuno dan menghadap ke tempat dia berbaring. Gadis itu dengan lembut melepaskan kain zaman lamanya saat dia berjongkok. Gadis itu, mungkinkah dia mencoba? Tidak mungkin, dia tidak bisa. Gadis itu sangat cantik, bagaimana dia bisa buang air kecil sembarangan? Dan orang yang jujur dan lugas seperti aku, bagaimana aku bisa mengintipnya sendiri? Suke membuka matanya lebih lebar, tetap terpaku pada gadis cantik itu. Dia mengangkat rok luarnya sepenuhnya, lalu perlahan menarik pakaian dalamnya sedikit demi sedikit. Saat dia menariknya ke bawah, Suke dapat melihat lebih banyak dagingnya yang lembut bersamaan dengan aroma wangi wanita. Melihat adegan ini, dia tidak bisa tetap tenang. Dia menyadari bahwa dengan cara gadis itu menghadapinya, dia mungkin akan buang air kecil di seluruh kepalanya. Suke buru-buru menjulurkan kepalanya keluar dari rumputan tinggi dan berteriak keras, "Nona, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa buang air kecil di tempat yang kamu suka?" Ketegangan meningkat, segalanya tampak membeku. Gadis itu masih dalam posisi jongkok dan seluruh tubuhnya membeku. Lalu dia menjerit nyaring dan melepaskan rok luar yang telah diangkat. Seluruh tubuhnya tampak bergetar dengan teriakan panjang itu. Dia kemudian melangkah ke pedang terbang dan terbang ke langit. Keparat apaan itu? Pedang terbang yang sebenarnya. Jadi, sepertinya dia benar-benar abadi ya. Suke terkejut. Pada saat yang sama, sejumlah besar kenangan baik yang asing maupun yang akrab membuncah dalam benaknya. Ingatan ini begitu hidup sehingga terasa seolah-olah dia telah mengalaminya sendiri. Dilintasi, aku sudah menyeberang. Dia kemudian buru-buru memeriksa kenangan yang bukan miliknya, mendapatkan pemahaman yang jelas tentang keadaannya saat ini. Ini adalah dunia kultivasi, sama seperti abadi yang tampak murka yang mengendarai pedang terbang di hadapannya. Di dunia ini, seseorang bisa berkultivasi dan menjadi abadi dengan kekuatan dan kemampuan yang berbeda. Tubuh yang dia miliki sekarang adalah milik Pangeran Permaisuri. Namun, Pangeran Permaisuri ini adalah orang yang sangat sial. Dia hanyalah seorang anak yatim piatu yang miskin tetapi memiliki akar spiritual khusus, satu dari sejuta jenis. Ketika dia masih muda, Kaisar melihat bakat bawaannya dan memutuskan untuk mengangkatnya ke posisi Pangeran Permaisuri untuk menikahi putrinya. Kaisar memberinya harta dan materi yang tak terhitung jumlahnya untuk dia manfaatkan dalam upaya kultivasinya. Dalam rentang
waktu singkat 6 tahun, dia berhasil mengkondensasi inti perut dan menyeberang ke tahap inti masif. Hari ia berhasil menyeberang ke panggung inti emas adalah hari yang sama ia akhirnya mewujudkan pernikahannya dengan sang putri. Maka dimulailah 7 hari berturut-turut dan malam-malam yang dihabiskan di tempat tidur perkawinan yang diakhiri dengan putri cantik mencuri semua esensi kultivasinya menjauh darinya dalam keadaan lemah. Bahkan akar spiritualnya tidak terhindar diambil oleh sang putri. Dengan demikian, Pangeran Permaisuri yang baru menikah itu berubah menjadi cacat tanpa akar dan esensi spiritualnya. Sebagai seorang yang pincang, ia tidak lagi bernilai bagi istana. Oleh karena itu, ia diam-diam diseret keluar dari istana di tengah malam dan dibawa ke tempat sepi ini. Dia terbunuh di sana dan tubuhnya tetap dalam reruntuhan. Sayang sekali setelah memisahkan ingatannya sendiri dari milik tubuh ini, wajah Suke penuh penyesalan. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan menyesal. Sialan, kenapa aku tidak melakukan crossover lebih awal ke waktu di mana aku bisa berolahraga di rancang gila dengan putri cantik itu. Hanya mengingat ingatan putri yang tampak cantik di tempat tidur dengan alisnya yang gembira berkerut, sosoknya yang luar biasa, dan nafas yang tidak teratur sudah cukup untuk membuat Suke merasa kasihan karena tidak berada di sana lebih awal. Sungguh keberanian, kamu cabul, berani-beraninya kamu mengintipku sementara aku lega. Aku akan mengklaim hidupmu untuk ini. Pedang di bawah kaki gadis itu melayang di atas tanah, tampak tajam dan mematikan saat menyerang Suke, mencoba membunuhnya. Sialan, Nona Abadi, ini harus menjadi kesalahpahaman. Jelas kamu yang mengarahkan pantat merah muda mau ke tempat tidur. Dan bahkan jika kamu ingin membunuhku untuk membebaskan diri dari kemarahan, bisakah kamu menarik mikro kamu terlebih dahulu? Dengan kamu melihat ke arah sini, dibutuhkan semua energi dari kakiku, membuatnya sulit bagi aku untuk melarikan diri. Detik berikutnya Suke berteriak keras saat dia berbalik untuk melarikan diri. Ekspresi gadis itu berubah dan telinganya memerah. Dia kemudian membungkuk untuk menarik roknya sebelum membuat suara meludah dengan, "Sialan cabul, kamu mencari kematian." Pedang di bawah kakinya mulai bergerak lebih cepat saat dia melaju ke arah Suke dengan suara berdesis. Suke berlari seperti orang gila karena dia memikirkan cara untuk melarikan diri. Tiba-tiba sebuah inspirasi melintas di benaknya. Dia berhenti dan mengeluarkan ubin yang terlihat familiar dari jubahnya dan menoleh ke gadis itu. "Beraninya kamu iblis wanita, aku adalah Pangeran Permaisuri dari negara api. Kamu berani tidak sopan padaku. Perhatikan langkahmu atau aku akan membunuh 9 generasi dari pohon keluargamu." Teriaknya sekeras yang dia bisa. Pada titik ini, Suke bisa mendengar serangkaian bom di kepalanya yang berasal dari sistem. Ding, selamat menjadi tuan rumah Suke karena mengaktifkan Acting Toughest Life System. Sistem ini akan membantu kamu untuk bertahan hidup, melindungi kamu, membantu dalam acting kamu yang tangguh, dan memastikan bahwa kamu akan melayang ke langit. Ding, selamat menjadi tuan rumah Suke karena berhasil bertindak keras. Hadiahnya adalah 1 poin bertindak sulit. Apakah kamu ingin memasuki toko untuk menukar poin dengan hadiah sistem? Sistem mendeteksi bahwa tuan rumah Suke terlalu lemah dan tidak akan mampu bertahan dalam dunia yang sulit seperti ini. Karenanya sebuah tas khusus diberikan untuk meningkatkan daya tahan kamu. Apakah kamu ingin membuka tas? Tepat ketika pesannya terdengar, Suke bisa melihat sebuah antarmuka muncul di depannya dengan informasi tersebar di layar. Informasi Pangeran Permaisuri detail, tuan rumah Suke tahap kultivasi orang normal lengan selemah ayam. Poin pengalaman bertindak tangguh. 1 poin jalur keterampilan tidak ada pekerjaan, tidak ada status Pangeran Permaisuri dari negara api timur. Hahaha, Suke pertama-tama menghirup udara dalam sebelum tertawa lepas tak terkendali. Apa ini? Sistem tamparan yang keras dan menampakkan wajah. Hanya dengan suara itu, sepertinya itu dikustomisasi khusus untukku. Sistem ini akan membantu aku untuk melanggar peraturan surga, untuk memberontak melawannya. Ini akan menjadi menyenangkan. Mesum, kematianmu semakin dekat. Apa yang kamu tertawakan? Tiba-tiba, sebuah suara yang terdengar manis memotong tawa Suke, membawanya kembali dari kegilaannya.
Gadis itu sudah bergerak ke arahnya sampai dia berdiri hanya 10 meter darinya. Pedang terbang tempat dia berdiri sekarang ada di tangannya dan matanya yang besar menatapnya dengan waspada. Suke menyipitkan mata saat dia berpikir sejenak sebelum tertawa dingin sekali lagi. Aku adalah Pangeran Permaisuri dari negara api timur. Aku bisa melihat putri yang sangat terhormat kapan saja aku mau. Kamu terlihat cantik sendiri dan Pangeran Selir untuk melihatmu adalah keberuntunganmu. Jangan berpikir itu hanya karena kamu memegang pedang terbang, kamu dapat berteriak keras tentang membantai aku. Permaisuri Pangeran berdiri di depan kamu memiliki bakat yang hanya terlihat sekali dalam ratusan tahun. Mengapa aku harus takut pada pelayan seperti kamu sendiri? Ayo, kamu ingin bertarung denganku bukan? Jika kamu punya nyali, ambil satu langkah lagi ke arahku. Ding, selamat untuk menjadi tuan rumah Suke karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah salah satu poin bertindak sulit. Hai, seperti yang diharapkan, sistem terdengar di telinganya sekali lagi ketika dia meledak dalam tawa tak terkendali. Jadi, sepertinya akting yang tangguh ini, sistem tamparan wajah mengambil namanya dengan sangat harfiah. Selama aku berakting tangguh, aku bisa mendapatkan poin bertindak sulit. Dengan poin-poin ini, aku dapat naik melalui peringkat dan mendapatkan imbalan yang berbeda dari sistem. Oh, itu benar. Sepertinya ada hadiah yang belum terbuka. Suke bisa melihat kilatan di matanya ketika dia berteriak dalam benaknya, buka hadiah itu. Seketika halaman dalam visinya berubah dan sebuah kotak muncul. Kotak itu terbuka ketika beberapa sinar cahaya mengalir keluar sebelum menghilang. Selamat tuan rumah Suke karena telah memperoleh pil pengalaman pemula. Menggunakan pil itu akan memberi 10.000 poin pengalaman. Selamat menjadi tuan rumah Suke karena telah memperoleh 2 buah emblem escape ilahi dari pemula. Menggunakan lambang ini akan memungkinkan tuan rumah untuk berteleportasi ke tempat acak dalam jarak 5 km. Selamat menjadi tuan rumah Suke karena telah memperoleh Beginner's Ding. Telah terdeteksi bahwa tuan rumah Suke telah merusak akar spiritual dan tidak memenuhi persyaratan untuk kultivasi. Sistem ini akan membantu memperbaiki akar spiritual kamu seketika. Suki merasa seperti gelombang listrik melewati seluruh tubuhnya, menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Mengikuti sensasi aneh itu adalah perasaan sangat nyaman. Pori-pori di seluruh tubuhnya membuka sepenuhnya, rakus melahap Ki dari seluruh ledakan. Segera dia bisa merasakan tubuhnya mengalami perubahan luar biasa, mulai menjadi lebih dekat dengan alam, seolah-olah dia bisa berintegrasi dengan alam dan bahkan mengendalikannya. Namun, dia sangat akrab dengan perasaan ini bertahun-tahun yang lalu sebelum api rohaninya diambil oleh putri. Dia merasakan perasaan yang akrabnya dengan api hari ini. Tidak hanya sistem memperbaiki akar spiritual api yang patah itu, tetapi juga memberinya semua elemen lainnya, logam, api, air, kayu, dan tanah. Setiap elemen diberikan kepadanya dan faktanya semua elemen ini ditingkatkan ke level tertinggi surgawi. Ini adalah yang terbaik bagi aku untuk memberontak melawan surga. Pada titik ini, Suke tidak bisa menahannya lebih jauh dan berteriak keras ketika dia melambaikan tangannya. Dengan sistem di tanganku, dunia ini milikku. Apa kaisar kotoran dari negara api? Tunggu sampai aku Suke dapatkan level tertinggi dan kembalilah untuk balas dendam. Lalu aku akan menginjak-injak kalian semua dan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Keberanian apa? Kamu cabul, kamu mengaku sebagai pangeran permaisuri dari negara api, namun kamu berani mengucapkan kata-kata gila dan menghina kaisar. Gadis di sebelahnya tertegun oleh kata-katanya. Hai, apakah pangeran permaisuri ini gila? Berani-beraninya dia mengucapkan kata-kata pemberontakan terhadap kaisar. Ding, selamat untuk menjadi tuan rumah Suke karena berhasil bertindak tanggul. Hadiahnya adalah salah satu poin bertindak sulit. Suke kemudian sadar kembali saat bibirnya bergerak. Sial.
Aku melihat terlalu jauh ke depan, ke masa depan bertindak tangguh yang aku hampir lupa masalah sebelum aku. Aku harus bergegas dan memikirkan cara untuk melarikan diri. Benar, pil pengalaman. Dia kemudian mengingat keberadaan pil pengalaman pemula dalam inventaris barunya. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, dia buru-buru menggunakan pikirannya untuk mengoperasikan antarmuka informasi untuk membukanya. 3 item kemudian muncul dari dalam. Gunakan itu, gunakan itu. Suke menatap 2 dari 3 objek dan berteriak dalam hatinya. Dalam benaknya, dia bisa mendengar serangkaian pesan dari sistem. Ding, selamat menjadi tuan rumah Suke karena berhasil termotivasi. Ding, tuan rumah Suke menggunakan pil pengalaman pemula dan menerima 10.000 poin pengalaman. Selamat menjadi tuan rumah Suke untuk naik level. Tahap saat ini adalah Key Refining level 1. Selamat menjadi tuan rumah Suke untuk naik level. Tahap saat ini adalah Key Refining level 2. Selamat menjadi tuan rumah Suke untuk naik level. Tahap saat ini adalah Key Refining level 3. Selamat menjadi tuan rumah Suke untuk naik level. Tahap saat ini adalah Key Refining level Celu. Hanya dalam waktu singkat, Suki berevolusi dari orang normal dengan kekuatan seperti ayam menjadi makhluk budidaya langsung ke tahap penyulingan Ki. Dia hanya selangkah lebih pendek dari menembus ke tahap foundation building. Selain itu, dia jauh lebih kuat dari kultivator normal di level 10 dari tahap penyulingan Ki. Alasannya adalah karena ia memiliki kelima unsur akar spiritual yang berbeda. Ini berarti dia memiliki kekuatan 5 kali lipat dari orang normal. Lebih jauh dengan 5 elemen akar spiritual yang berbeda yang dapat bergabung dan mendukung satu sama lain, jumlah kekuatan yang dapat diberikan lebih dari 5 kali saja. Itu jauh lebih besar dari itu. Pada titik ini tidak ada lagi yang bisa dikatakan jika aku tidak tertandingi pada titik ini. Gadis yang menghadapnya menari dan berayun ketika seberkas cahaya turun dari langit membelah awan saat pedang itu menajamkan pedangnya. Sebelum dia bahkan bisa berkedip, dia mengayunkan pedang ke arahnya seperti ular beracun yang melesat ke korbannya. Brengsek, nona pria abadi, aku hanya meminta hal yang indah seperti dirimu untuk mengizinkan Tuhanmu, Pangeran Permaisuri, untuk memperhatikanmu dengan baik. Siapa yang menyuruhmu untuk menghunus pedangmu itu? Serangan mendadak, upaya tersembunyi di hidupku. Suket terkejut ketika dia melompat ketakutan melihat pedang terbang melonjak ke arahnya. Dia mengutuk, berteriak ketakutan dan terkejut. Tubuhnya bereaksi secara naluriah ketika kakinya meluncur mundur menghindari pedang. Jarinya kemudian tampaknya memanfaatkan kekuatan ki air saat ia dengan lembut mengetuk permukaan pedang yang masuk. Boom! Suara bergetar terdengar saat pedang memantul darinya. Bagaimana mungkin gadis itu tertegun, terlepas dari paman-paman yang terampil dan kuat dalam sekte, saudara-saudari senior yang dapat mengusir pedang terbang ini dengan begitu mudah setidaknya harus berada pada tingkat ke-6 dari tahap foundation building. Aku sangat bingung. Aku sudah mengatakan bahwa semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman dan kamu masih bingung? Kamu masih punya pipi untuk mencoba hidup aku. Jangan pikir aku tidak akan memukul kamu hanya karena kamu. Aku pria yang cukup abadi. Ngomong-ngomong, aku bahkan tidak bisa melihatmu dengan jelas pada titik ini. Aku akan memperhatikanmu sekali lagi, ini secara terbuka. Suki menegurnya dengan marah saat langkah kakinya semakin cepat. Ki tanah menyatu dengan kakinya saat kecepatannya meningkat pesat. Dalam sekejap mata dia muncul tepat di depannya. Segera setelah itu ki air muncul di telapak tangannya karena mengelilingi keempat arah di sekitar mereka. Gadis itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terjebak di sana. Kurang ajar, apa yang kamu coba lakukan? Gadis itu terkejut ketika dia menjadi pucat. Dia bisa merasakan ki api di dalam tubuhnya ditekan sangat parah. Hehehe, karena kamu sudah memanggilku cabul, lalu bagaimana aku tidak bisa hidup sampai itu? Suka tertawa kejam terukir di wajahnya saat alisnya terangkat. Dia kemudian mengulurkan tangan dan mengangkat roknya dengan gerakan cepat. Halo mesum kamu hentikan sekarang juga.
Gadis itu menjerit nyaring. Dia tidak akan pernah berharap dipermalukan dan dimanfaatkan di siang bolong di bawah kaki gunung sektenya sendiri. Kamu bisa berteriak semau kamu, kupikir kamu bahkan bisa menjerit sampai tenggorokan merobek, tapi tidak ada yang datang dan menyelamatkanmu. Suke menyipit dan tersenyum ketika dia memandangnya. Tentu saja semua ini dilakukan dalam upaya tidak bersalah untuk menakuti dan mempermalukannya. Ini adalah pembayaran karena mengejarnya dan mencoba membunuhnya. Boom, boom, boom. Pada titik ini suara bisa terdengar dari langit saat merobek awan. Segera setelah itu 3 sinar cahaya melonjak menembus langit dan turun ke tanah. Bajingan, kamu hentikan segera. Sepasang suara keras dan keras terdengar. Suke merasakan suara mereka bergema di kepalanya seperti deru guruh yang memekakkan telinga. Gelombang tekanan besar diberikan pada tubuhnya seolah gunung telah ditempatkan di atas bahunya. Dia panik dan wajah Suke memucat ketika dia berlutut. Segera setelah itu 3 orang tua muncul. Meskipun kepala mereka penuh dengan rambut putih, kulit mereka tampak sangat muda, seolah-olah mereka merawat diri dengan sangat baik. Salah satu wanita tua memiliki tatapan menyeramkan dan sengit di wajahnya saat dia menatap Suke. Hanya dengan tatapan ini saja membuat Suke merasa seperti dia dipenjara di dalam matanya, seolah-olah seluruh hidupnya bergantung pada ujung jari-jarinya, sama tak berdaya seperti serangga. Orang yang kuat sampah, beberapa orang tua ini sangat tangguh. Dia bisa merasakan tekanan yang dipancarkan dari tubuh mereka memancar keluar ke arahnya. Suke langsung tahu bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Keberanian. Apa kamu berani melakukan kejahatan tepat di bawah gunung sekte surgawi kita? Hari ini aku akan memberikan keadilan. Wanita tua itu berdehem saat melambaikan tangan di udara. Seekor ular yang berapi-api disulap ketika merayap di lengannya dan terbang ke arah Suke, memancarkan aura yang megah dan menyala-nyala di sekitarnya. Persetan, ini wanita tua, bagaimana kamu bisa begitu jahat? Bagaimana kamu bisa menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau memberikan peringatan? Wajah Suke menoleh saat dia dengan tergesa-gesa memanggil Kitana dari tanah dan menyatu bersama-sama dengan kakinya karena mereka tampaknya menjadi satu dengan bumi. Refleks dan kecepatannya meningkat pesat ketika dia melesat ke samping untuk menghindari pukulan. Ular api merindukannya pada serangan pertama saat ia memutar kepalanya dengan cekatan. Mulutnya terbuka lebar untuk melancarkan serangan kedua. Tiba-tiba ular itu menjadi 2 ular berusaha menghalangi mundurnya ketika sepasang ular api menyerang ke arahnya. Suke menghirup udara dingin yang dalam. Wanita tua ini benar-benar berusaha membunuhnya. Sialan, siapa yang membuatku tersinggung kali ini? Suke sangat tidak senang, namun dia tidak punya pilihan selain berlari. Jika tidak, ia harus membayar dengan nyawanya. Boom, dia hampir memperluas semua Kitana saat dia berbalik untuk melihat sepasang ular berapi-api panas di tumitnya. Tepat ketika mereka akan mendekatinya, dia melesat sekali lagi dan merasakan mereka berdua hampir menyapu kulitnya saat dia menghindari serangan mereka dengan menekan di antara mereka berdua. Perasaan intens hidup dan mati meluap dalam hatinya. Dia menyadari bahwa keringatnya ternoda kembali menjadi kering setelah cobaan itu. Dengan menghindari sepasang ular, ketiga lansia itu menatapnya dengan sangat terkejut. Bagaimana mungkin dia hanya di tingkat ke-10 dari Key Refining State namun bisa menghindari serangan ular berapi 2 kali dalam rentang waktu yang singkat? Bagaimana dia mencapai kecepatan dan kelincahan seperti itu? Pasangan tua di samping wanita tua itu berbicara dengan kaget. Wanita tua itu memberikan dengusan dingin. Baru saja aku bisa merasakan Kitana menyelimuti tubuhnya. Orang-orang dari bangsa bumi semuanya pandai menggunakan lanskap untuk keuntungan mereka dan melarikan diri dengan cara seperti itu. Dia harus menjadi mata-mata dari bangsa bumi. Tuan, tunggu sebentar. Orang itu mengaku sebagai pangeran permaisuri dari negara api. Dia bahkan punya ubin untuk membuktikannya. Gadis itu buru-buru berbicara. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar pangeran permaisuri negara api dan gurunya akan membunuhnya, istana akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang sekte surgawi.
Pangeran Permaisuri, menurut apa yang aku tahu, Pangeran Permaisuri dari negara api memiliki bakat bawaan yang sangat indah sehingga hanya terlihat sekali ini bertahun-tahun. Pada usia 18 tahun yang lembut, dia melangkah melewati Golden Core. Dia harus dalam meditasi terpencil, sekarang di dalam istana. Bagaimana ia bisa dibandingkan dengan bocah kecil ini? Suerwo, kamu tidak pernah turun gunung sendirian dan dengan demikian memiliki sedikit pengalaman di dunia ini. Tapi kamu harus ingat, jangan pernah begitu mudah tertipu dan percaya apa yang dikatakan semua orang. Wanita tua itu memandangi gadis itu dengan penuh cinta. Jadi, dia pembohong dan penipu. Gadis itu menatapnya dengan mata lebar ketika amarahnya meningkat. Wanita tua itu melirik Suke yang berdiri agak jauh. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Pada saat berikutnya, dia membalik telapak tangannya dan menyulap tali keluar dari udara tipis. Sekali ini bercahaya emas terang dan memancarkan cahaya tampak cemerlang. Ini menyebabkan Suke menatap tali itu dengan mata terbelalak keheranan. Dia mengagumi kilau dan kecemerlangan tali. Hai, sebuah hal harta karun, itu jelas merupakan harta yang dibicarakan dalam dongeng, Suke berpikir. Suerwo, Tuan akan meminjamkan kamu tali perangkap abadi aku. Gunakan ini untuk menangkapnya. Wanita tua itu menginstruksikan ketika tali emas melayang ke udara dan jatuh dengan lembut di hadapan Suerwo. Suerwo tertegun, ini adalah senjata tuannya yang paling berharga. Begitu tali ini digunakan, bahkan orang-orang yang berada pada tahap Golden Core akan menjadi mangsa dengan cepat. Hanya saja dengan keterampilan dan kemahiran master, menjatuhkan orang ini akan terlalu mudah. Kenapa dia tidak melakukannya sendiri? Dalam sepersekian detik dia mengerti mengapa dengan status dan kekuatan tuannya tidak pantas baginya untuk menyerangnya. Jika kata bocor, orang akan mengejeknya karena telah menindas seseorang yang jauh lebih lemah darinya. Namun meminjamkan Suerwo senjata rahasianya dapat diterima, dan melakukan itu juga akan memastikan bahwa mereka akan mengalahkan cabul itu. Kau diam merenung betapa bijaksananya Tuhannya. Suerwo memegang tali dengan satu tangan saat matanya yang cantik menatap Suke. Dia kemudian berteriak, "Mesum, angkat tangan dan berserah." Mulut Suke berkedut. "Serahkan saudara perempuanmu, mulut terkutukmu sudah mengutukku sebagai cabul. Jika aku menyerah, bukankah itu berarti kematian bagi aku? Kamu berharap?" Dia memutar matanya sebelum tertawa dengan dingin. "Aku adalah Pangeran Permaisuri dari negara api. Apakah kamu benar-benar menggunakan tali patah yang bodoh itu untuk menjatuhkan Pangeran Permaisuri? Kamu benar-benar berpikir begitu sedikit tentang diriku? Ya, jika kamu punya nyali, ambil yang lain melangkah ke arahku. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu melempar tali yang bodoh ke arahku." Tali yang putus? Tidak hanya Suerwo, tetapi wanita tua dan dua orang tua lainnya terkejut dan wajah mereka jatuh. Tali perangkap abadi ini dibuat secara pribadi oleh pemimpin sekte mereka sendiri dan merupakan senjata berkualitas tinggi. Namun, bajingan ini di sini menyebutnya tali yang putus, merupakan penghinaan bagi sekte surgawi. "Semua masalah ini dan kematianmu dibawa sendiri." Suerwo menangis sebelum dia melompat ke langit. Tali perangkap abadi robek menjadi hidup seperti ular cekatan. Itu melanda secepat kilat saat melesat ke arah Suke. "Ding, tuan rumah akting keras Suke gagal. Tidak ada hadiah yang diberikan. Ibumu bertindak tangguh menjadi bumerang bagiku. Lebih baik jika aku melarikan diri sekarang." Suke memarahi dengan keras sebelum berbalik untuk melarikan diri. "Suerwo, gunakan pedang terbang mau untuk mendekat padanya." Tiba-tiba wanita tua itu berbicara menggunakan Suke sebagai kesempatan untuk membimbing muridnya dengan seni pertempuran. Suerwo langsung mengerti saat dia mengaktifkan pedang terbangnya dan menyerbu ke arah Suke sambil berdiri di atasnya. Suke tak berkecil hati pada saat ini dan berbalik untuk berteriak, "Kamu coba berkabut? Mengapa kamu begitu keras kepala untuk menentang kematian dan masih hidup pada usia ini? Apakah kamu takut muridmu tidak dapat memenangkanku? Aku sudah mengatakan bahwa jika kamu berhasil menangkap aku hari ini, nama keluarga aku bukan Suke." "Jangan bicara dengan tuanku seperti itu."
Suerwo membalas dengan marah saat pedangnya terbang. Ekspresi wanita tua itu mendidih karena marah juga. Suke buru-buru mengeluarkan emblem escape ilahi pemula dari inventaris dalam sistem yang diberikan kepadanya sejak awal oleh sistem. Saat dia mengambilnya, sebuah tatapan tak kenal takut muncul di wajahnya. Dia kemudian memikirkan garis akting yang keras dan berteriak, "Sungai mengalir ke barat selama 30 tahun dan mengalir ke timur selama 30 tahun lagi. Tunggu saja untuk menggertak yang lemah dan miskin. Suatu hari aku akan membuatmu berlutut, ibu, saat aku menaklukkanmu." Saat dia berbicara, tali perangkap abadi hanya beberapa inci jauhnya dari punggungnya saat hendak mendekat dan menjebaknya. Lambang di telapak tangannya memancarkan cahaya terang. Boom! Suke langsung menghilang dari pandangan. Tali perangkap abadi robek kehilangan targetnya dan tetap pincang saat melayang di udara. Suerwo dan 3 orang tua menatap saat mulut mereka ternganga kaget. Apa harta macam apa yang dia gunakan? Mungkinkah amulet penyusut bumi yang telah lama hilang? Bagaimana itu bisa terjadi? Cepat, kirim orang dan cari dia. Dia tidak mungkin pergi jauh. Orang ini memiliki harta karun padanya dan kita tidak bisa membiarkan barang berharga seperti itu tetap menjadi miliknya. Menerobos ke ruang harta karun, pada saat yang sama langit terbuka ketika seberkas cahaya lain bisa terlihat tauhid dari langit ke tanah. Itu adalah Suke. Jimat ini sangat berguna. Orang-orang tua yang menantang maut itu gagal dalam rencana mereka. Sungguh sangat menggembirakan untuk bertindak tangguh sebelum melarikan diri. Melihat bahwa dia sementara aman, Suke tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar sistem aktif di kepalanya. Ding, selamat untuk menjadi tuan rumah Suke karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah salah satu poin bertindak sulit. Ding, selamat untuk menjadi tuan rumah Suke karena berhasil menyelesaikan bertingkat tangguh dan melarikan diri dengan hasil yang baik. Hadiahnya adalah 10 poin tindakan sulit. Dia dalam semangat yang sangat tinggi ketika dia berdiri dan mengamati sekelilingnya. Dia memperhatikan banyak peti besar dan kecil tersebar di sekeliling. Itu mengeluarkan aura tertentu dan merupakan pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Suke sangat gembira saat dia hendak mengambil langkah maju untuk memeriksanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia melihat papan nama tergantung di atas kepala dengan tulisan naga dan burung phoenix terbang. Tampaknya ada beberapa kata yang ditulis juga. Ruang harta celestial sekte. Sial, bagaimana aku bisa berakhir di kamar harta mereka? Ini sungguh situasi yang memalukan. Aku biasanya bukan pencuri. Suke kemudian memandangi peti dengan rakus sebelum menembak ke dada terdekat. Dia kemudian membuka dada persegi untuk mengungkapkan pedang merah crimson yang bersinar terang. Energi merah sepertinya berputar-putar di sekitar pedang. Hanya dengan melihat saja sudah cukup baginya untuk mengetahui bahwa ini bukan pedang biasa. Aku akan mengambilnya, aku harus mengambilnya. Suke sangat gembira. Dia kemudian mengoperasikan sistem dengan mengendalikan pikirannya, membuka inventaris sebelum memasukkan pedang ke dalamnya. Dia kemudian membuka peti kayu kedua. Dia melihat beberapa botol tertutup. Botol diberi label sebagai pil akumulasi energi. Aku kaya sekali. Suke sekali lagi menyimpan beberapa pil ke dalam inventaris di dalam sistemnya sebelum berpindah ke peti berikutnya. Hanya setelah lebih dari setengah peti dibuka, isinya diambil dan disimpan dalam inventarisnya, bahwa dia menyadari ada ruang terbatas di dalamnya. Setiap item yang berbeda menempati blok persegi menandakan slot item tunggal. Karena itu, dia tahu bahwa tidak mungkin menyimpan setiap barang di sini dalam inventarisnya. Itu sangat memalukan. Masih ada begitu banyak harta yang tersisa. Jika aku tidak mengambilnya, aku akan menderita murka surga. Tidak, aku pasti tidak akan membuang-buang semua harta ini di sini. Aku harus memikirkan cara. Suke duduk di lantai dengan perenungan. Beberapa saat kemudian sebuah ide muncul di matanya ketika dia berdiri dengan gembira. Aku mengerti, aku akan mengonsumsi semua pil, lalu aku akan bisa menyimpan semua harta yang tersisa.
Segera setelah dia selesai berbicara, Suke membuka inventarisnya dan mengeluarkan setiap pil dari dalamnya. Dia kemudian memperhatikan seluruh bagian ruang item yang tidak digunakan. Dia kemudian mulai mengisinya sekali lagi dengan harta yang tersisa. Tak lama, semua ruang yang tersisa ditempati juga. Ada sedikit lebih dari 10 peti yang tersisa yang berisi berbagai pil kultivasi dan ramuan. Suke berpikir pada dirinya sendiri dan tahu bahwa pil seperti itu tidak dapat diambil dengan gegabah. Dia memutuskan untuk mencoba satu pil masing-masing sebelum memutuskan. Karena itu, ia membuka pil akumulasi energi dan menuangkan pil hitam tunggal. Dia kemudian memasukkannya ke mulutnya. Dia mengunyahnya seperti permen tetapi tidak bisa mendeteksi jejak rasa atau rasa yang sama. Suke menelan sisa-sisa pil yang dikunyah dan mengerutkan alisnya. Aneh, bukan saja rasanya tidak enak, tapi aku juga tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin itu sudah melewati tanggal kedaluarsanya. Mungkin aku harus makan yang lain, gumamnya sendiri. Ia membuka botol kedua pil akumulasi energi, botol ketiga, botol keempat, sepanjang perjalanan ke pil ke-10. Satu-satunya perasaan yang dialami oleh Suke adalah bahwa dia sedikit kenyang, namun dia masih tidak bisa merasakan sesuatu yang berbeda tentang tubuhnya. Aku tidak percaya ini. Mungkin aku harus mencoba pil rejuvenasi. Oh, masih ada pil penguatan fisik. Dia kemudian mulai menjadi gila dan menelan setiap pil yang dia lihat, pil demi pil. Boom! Tiba-tiba pintu ke ruang harta didorong terbuka. Seorang pemuda mengenakan jubah baru dan pedang yang tergantung di pinggangnya muncul di pintu. Suke terdiam kaget saat mereka saling memandang. Pemuda dan Suke pada titik waktu ini semuanya diam. Tenggorokan Suke bergerak ketika dia menelan beberapa pil terakhir di mulutnya. Dia menatap pemuda itu sebelum bersendawa panjang dan keras. Dan sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang mau traktir kopi, link ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.